Saya perlu jelaskan bahwa Menteri Pertanian adalah satu-satunya menteri yang dianggap berprestasi. Karena selama 3 tahun berturut-turut kita tidak melakukan impor beras. Yang jadi persoalan adalah penyerapan beras yang rendah pada panen raya, panen besar. Penyerapan yang rendah oleh Bulog itu juga menyebabkan beras kita itu tertahan di petani. Apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Bahkan kemudian kita harus mengimpor beras hanya untuk mengelola kebenaran data saja. Itu Menteri tidak mampu menyampaikan kebenaran data. Dengan demikian kebijakan yang diambil juga menjadi tidak tepat. Hal tersebut akan membawa konsekuensi dilakukannya reshuffle. Itu keputusan dari Presiden. Gue sih memahami kegundahan Presiden. Saat kondisi sedang babak belur begini, belanja pemerintah itu memang sangat dibutuhkan untuk menggerakkan ekonomi. Budget yang cair ke masyarakat berfungsi seperti bahan bakar yang akan menggerakkan mesin. Kekecewaan Jokowi itu beralasan, sekarang aja katanya 40% anggaran bahkan belum ada daftar isian proyeknya. Ya, soal ini masih ada yang belum yakin lah kalau Pak Jokowi ini bakal berani mereshuffle menteri-menteri dari Partai Nasdemnya Pak Surya Paloh. Tapi tanda tanyanya sih Lur, ya ini kalau kita lihat dari tanda-tanda yang dikasih Pak Jokowi sendiri Lur, ya ini tanda-tandanya sih reshuffle bakalan bener-beneran kejadian Lur di tahun ini Lur. Ya. PDIP desak 2 Menteri Nasdem mundur dari Kabinet Jokowi. Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat berharap agar 2 Menteri dari Nasdem segera mengundurkan diri dari Kabinet di sisa kurang 2 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Jarod menyoroti kinerja Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar dan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dinilai sudah tak cocok dengan keinginan Presiden. Jarod juga mengkritik langkah Partai Nasdem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Sebagai anggota Komisi 5 DPR, Jarod menilai 2 kementerian tersebut harus dievaluasi. Soal Kementerian Pertanian, dia mengkritik produksi pangan dalam negeri yang belum mencukupi. Kementerian tersebut belakangan justru melakukan impor beras hingga 500.000 ton. Menurut Jarod, kebijakan itu tak sesuai dengan keinginan Jokowi yang ingin berdaulat dalam pangan. Sementara terhadap Kementerian Pertanian, Jarod mengaku baru saja meninjau beberapa food estate atau budidaya tanaman berskala besar yang hasilnya sebagian gagal. Padahal program itu merupakan tanggung jawab Kementerian Pertanian. Tak hanya kinerja 2 menterinya, Jarod juga menyoroti langkah Nasdem yang telah mendeklarasikan Presiden untuk Pilpres 2024. Sebagai sahabat Presiden, Jarod menilai 2 Menteri Nasdem harus dievaluasi. Ketua DPP Partai Nasdem Irma Surya Chaniago telah merespons keras soal ini dan meminta agar Jarod tidak asal bicara. Irma pun mengklaim bahwa masyarakat pun juga tahu dan merasakan hasil kerja yang baik yang dilakukan Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya. Sebagai salah satu pihak yang memperhatikan pertanian dan kehutanan, Irma mengatakan bahwa ia melihat tidak ada celah yang bisa disebut kinerja Syahrul Yassin Limpo dan Siti Nurbaya harus dievaluasi. Irma juga menyebut komitmen Nasdem pun tidak akan berubah dalam mendukung pemerintahan Jokowi hingga 2024. Kala Nasdem meradang usai PDIP minta Jokowi evaluasi 2 menterinya. Suhu politik di awal tahun 2023 kembali memanas setelah isu reshuffle Kabinet Joko Widodo Ma'ruf Amin kembali merembus. Kali ini, 2 partai yaitu PDIP dan Nasdem saling bersinggungan menghadapi isu reshuffle. Awalnya PDIP meminta Presiden Jokowi mengevaluasi 2 menteri kabinet yang berasal dari Partai Nasdem, yaitu Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar. Salah satu alasannya, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyindir mentan yang pernah menyatakan akan mengekspor beras ke Cina, tapi kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Respon partai pun disampaikan melalui Wakil Ketua Umum Ahmad Ali. Kepada Kompas.com, Ali awalnya menanggapi dengan santai bahwa reshuffle sejatinya adalah kewenangan atau hak prerogatif
prerogatif presiden. Dari situ, Ali melihat bahwa tidak boleh ada seorang atau pihak manapun, termasuk partai politik, mencampuri ranah presiden terkait isu. PDIP tidak etis. Kemudian, Ali mengatakan tidak elok apabila ada pihak yang mencampuri urusan presiden terkait isu. Oleh karena itu, menurutnya, langkah atau upaya mencampuri urusan presiden tersebut tidak elok dilakukan. Ali mengatakan, Nasdem menyerahkan sepenuhnya perihal rencana reshuffle kepada Jokowi sebagai pemegang hak penuh tersebut. Presiden juga dinilai memiliki kemandirian terkait reshuffle. Ambil kursi Menteri Nasdem. Tensi Ahmad Ali semakin meradang untuk menanggapi permintaan PDIP mengevaluasi dua menteri tersebut. Ali mengatakan PDIP bisa jadi hendak mengambil kursi Menteri Nasdem sehingga menyatakan hal tersebut kepada media. Padahal katanya, jika demikian PDIP tak perlu mengungkapkannya kepada publik. Ali berkelakar seharusnya PDIP tinggal berbicara kepada Presiden Jokowi. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPR ini meminta tidak ada satupun pihak yang kembali berupaya mengadu domba Nasdem dan Presiden Jokowi. Ali mengatakan hubungan Nasdem dan Jokowi baik-baik saja dan tidak ada suatu hal luar biasa berkonotasi negatif. Masih di pemerintahan, lebih lanjut, terkait sindiran PDIP tersebut, Nasdem memastikan bahwa sikap partai hari ini tetap bersama pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Ali mengungkapkan sikap tersebut merupakan komitmen Nasdem mengawal pemerintahan Jokowi sampai tuntas pada 2024. Karenanya, menurut Ali, Nasdem tak perlu bertemu dengan PDIP maupun Presiden untuk menyelesaikan isu reshuffle. Ia menegaskan bahwa posisi Nasdem dan PDIP hari ini sama besar andil yang mendukung pemerintahan. Ali mengatakan, Nasdem bukan penumpang gelap yang bergabung ke pemerintahan di tengah jalan.